Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal evaluasi akhir dari bab benzena dan turunannya. Materi kimia kelas 12 biasanya diajarkan di semester 1 akhir atau semester 2 awal. Ada 15 soal PG, soal pilihan berganda yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat dari benzena? Apakah benzena merupakan zat cair yang mudah menguap? Benar ya. Senyawa tak jenuh? Benar, karena ada rangkapnya. Bersifat racun? Benar. Dapat melunturkan air bromin? Salah. Nah, jadi walaupun benzena ini dikatakan punya ikatan rangkap seperti alkena, ternyata dia tidak melunturkan air bromin. Artinya misalnya gini, kalau alkena direaksikan dengan Br2, maka warna dari air bromin itu akan luntur. Warnanya kayak coklat-coklat gitu ya, coklat tua, kuning coklat gitu ya. Tapi kalau benzena direaksikan dengan air bromin, nggak ada yang luntur, warnanya tetap sama gitu. Jadi dia tidak melunturkan air bromin seperti alkena lainnya. Gitu ya. Jadi yang dadu. Mudah terbakar benzena? Benar. Yang satu dadu ya. Nomor 2, struktur molekul benzena sebagai berikut. Atom-atom hidrogen yang terikat oleh atom karbon, kedudukannya adalah sama dari C1 sampai C6. Jadi kan di sini masih ada hidrogen ya. Masih ada ikatan dengan hidrogen, satu lagi. Jadi misalnya nanti hidrogennya itu kita substitusi dengan ini di sini CH3, ataupun kita substitusi dengan CH3 tapi di posisi ini, toh sama aja kan, sama-sama toluen. Ya, jadi kedudukan hidrogen di C1 sampai C6 itu sama, ekivalen. Yang dadu nomor 2. Nomor 3, kresol atau metilfenol punya isomer sebanyak berapa? Jadi metilfenol ada metil, ada OH. Ya, yang terikat pada benzen. Jadi istilahnya dia double atau dua disubstitusi. Ada dua substituen yang masuk, OH dan CH3. Nah, untuk yang disubstitusi, yang dua substituen masuk, itu ada kemungkinan 3 isomernya. Posisi orto, ini tetanggaan, 1, 2, selisihnya 1 dan 2, posisinya 1 dan 2. Ini posisi 1, 3, meta ya, meta kresol. Dan ini posisi 1, 4, para kresol. Ya, jadi untuk 2 substituen ada 3 isomer. Yang bravo. Nomor 4, turunan benzena berikut yang disebut dengan parametilanilina. Nah, tadi kita udah singgung sedikit tentang orto metapara. Yang A ini kan orto, jadi nggak mungkin. Ya, tetanggaan dia ya. Kalau yang B ini lengkap 1, jadi ini meta. Yang C ini juga lengkap 1, meta. Nah, yang D ini para, karena ujung-ujung 1 dan 4. Yang E juga ujung-ujung para. Tinggal lihat aja, ada metil. Di D nggak ada metil, di E yang ada metil nih. Anilin itu ada NH2. Jadi udah pasti jawabannya yang E, parametil anilina. Nomor 5, berikut ini yang merupakan rumus struktur toluena adalah, ini mudah lah ya. Hafal nih rata-rata ya. Toluena itu CH3. Ini NO2 itu nitro. Nitrobenzena. Ini asam benzoat, anilina, fenol. Jadi yang A ya untuk nomor 5-nya. Nomor 6, nama senyawa di bawah ini adalah, ini ada 2 substituen ya, COOH dengan NO2. Jadi ada prioritas ya di antara COH dengan NO2. Ya di buku paket itu pasti ada ya. Jadi ini asam benzoat dengan nitro gitu ya. Nah, si benzoat itu lebih prioritas. Jadi bisa dikatakan kayak
NO2 itu cabangnya. Jadi itu yang pertama kita sebut. Lalu namanya benzoat harus ada kata asam nih ya. Banyak nih. Lalu juga posisi mereka tuh langsung kelihatan. Sebelahan. 1 dan 2 berarti orto. Udah langsung ketemu jawabannya yang bravo. Asam orto nitro benzoat. Yang B ya. Nomor 7 nama yang tepat untuk senyawa turunan benzena di bawah ini adalah, ini juga sangat terkenal ya. Jadi CH3 dengan NO2, CH3 itu prioritas. Jadi dia induknya. Jadi dia nomor 1 disitulah istilahnya C-nya. Tinggal nomornya aja sisanya nih. Berarti ada nitro nomor 2, 4, 6. Berarti 2, 4, 6 jangan lupa kasih awalan tri untuk substituen yang sejenis. 2, 4, 6 trinitro toluen tapi ya, bukan benzena. Karena udah ada CH3 ini toluen. Kecuali nggak ada CH3, 2, 4, 6 trinitro benzena. Tapi kalau ini ada CH3-nya, 2, 4, 6 trinitro toluena. Yang E. Nomor 8, rumus molekul dari anilina adalah ini ya, benzen. Kalau disubstitusi 1, ini jadi C6H5. Hanya kita ganti gitu. Diganti dengan apa? Anilina itu NH2. Jadi C6H5 tambahin NH2. Beres. Yang dadu. Sembilan udah mulai reaksi ya. Perhatikan persamaan reaksi benzena berikut. Nama senyawa X yang dihasilkan dan jenis reaksi yang terjadi adalah, kalau kita perhatikan di sini muncul di sini HCl. Perhatikan Cl dari sini lepas. Mengganti atau mensubstitusi salah satu hidrogen dari benzena ini, katakanlah yang di sini. H ketemu Cl jadi HCl. Sisanya apa? Ya tinggal hubungkan aja si benzena ini dengan CH3 ini. Nih. Lihat ya posisinya ya. Jadi hanya dengan si Cl jadi HCl keluar. Berarti sisanya tinggal campurin aja nih. Yang ini namanya toluena. Ini opsinya langsung B. Apakah ini alkilasi? Iya. Alkilasi itu artinya masuk alkil. Alkil itu ya metil, etil, propil gitu. CH3, C2H5, C3H7, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini toluena alkilasi. Yang bravo. 10 berikut adalah hasil reaksi pembuatan turunan benzena. Namanya klorobenzena. Nah, jenis reaksinya apa? Jadi, awalnya adalah benzena tambahkan dengan Cl2 dengan katalis FeCl3 nih. Nanti terjadilah 1 Cl masuk sini. Ya, ini namanya klorobenzena. Nah, reaksi ini namanya adalah halogenasi. Kenapa halogenasi? Ya karena Cl itu kan golongan 7A, halogen. Ya, tepatnya klorinasi. Kalau Br brominasi. Gitu ya. Yang bravo untuk 10. 11, perhatikan reaksi benzena berikut. Benzena tambah H2SO4 ditambah juga dengan HNO3. Nah, ini namanya adalah nitrasi ya. Muncul NO2 nanti. Nih. Jadi nanti H2SO4 akan bereaksi dengan HNO3, di mana nanti 1H dari H2SO4 akan lepas. Jadi sisanya HSO4-, baru H plusnya muncul atau lengket ke HNO3. Jadi H2NO3+. Jadi H2NO3+ ini nanti terurai langsung menjadi H2O dan NO2+. Nah, NO2+ ini yang masuk nanti ke benzenanya. Makanya nanti reaksinya muncul NO2 di sini. Nitro
benzena. Prosesnya namanya nitrasi. Yang bravo. Berikut adalah hasil reaksi pembuatan turunan benzena. Ini toluen ya, toluena. Jenis reaksinya adalah kayak tadi, CH3, C2H5, C3H7 itu adalah alkil. Berarti ini namanya adalah alkilasi kan? Dari benzena. Lalu tambahkan dengan misalnya CH3Cl. Kita pakai katalis AlCl3 nih biasanya ya. Jadi CH3-nya ini nanti yang masuk ke sini. CH3. Toluena alkilasi prosesnya. Yang C. Nomor 13, berikut beberapa senyawa turunan benzena yang dimanfaatkan dalam kehidupan. Senyawa yang digunakan untuk antiseptik dan pewarna diazo secara berturut-turut adalah asam benzoat, biasa dipakai sebagai pengawet ya. Nah, fenol ini antiseptik. Trinitrotoluena untuk bahan peledak ya. TNT. Anilina ini untuk pewarna diazo. Ya, pewarna untuk tekstil ya. Berarti 2 dan 4 yang dadu. Trinitrotoluena TNT adalah salah satu turunan benzena yang digunakan untuk, ini familiar ya, bahan peledak. Deterjen itu biasanya pakai asam benzena sulfonat. Jadi dia benzena terus ada SO3H. Antioksidan biasanya BHA atau BHT, butil hidroksianilin atau butil hidroksitoluen. Nah, penyedap saya kurang paham nih ya maksudnya ya. Kalau pengawet asam benzoat dan turunannya. Terakhir 15, perhatikan beberapa senyawa benzena dan turunannya berikut ini. Ada 5 mana yang digunakan untuk pengawet makanan. Nah ini pengawet asam benzoat. Fenol tadi bisa sebagai antiseptik ya, desinfektan. Asam salisilat nih kayak obat-obat gitu, obat gosok gitu ya, nyeri-nyeri gitu. Anilin untuk pewarna diazo. Nitrobenzen ini bisa juga dipakai untuk ini apa? Smear ya, tahu ya smear sepatu gitu. Itu pakai nitrobenzen. Oke, 15C dan selesai ya 15 soal evaluasi akhir bab benzena dan turunannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.